Halo teman-teman, ketemu lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Yonko adalah julukan yang dimiliki oleh para bajak laut bergelar Kaisar Lautan yang kekuatan militernya setara dengan sebuah negara adikuasa di dalam dunia One Piece. Meskipun bisa dibilang sebagai fraksi bajak laut yang terkuat, eksistensi Yonko mungkin akan segera berakhir. Arc Wano hampir mendekati puncaknya. Kali ini saya ingin mengemukakan sebuah teori tentang suatu hal yang terjadi setelah Arc Wano selesai. Nah, teori tersebut adalah tentang runtuhnya sistem Yonko setelah Arc Wano. Pertama-tama, saya ingin mengatakan ini. Tidak menutup kemungkinan cerita One Piece akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum time skip, di mana pusat ceritanya berkutat di seputaran Grand Line seperti yang telah kita ketahui. Yang kedua adalah setelah time skip yang ceritanya berpusat pada dunia baru. Yang ketiga, mungkin nanti setelah Wano ada time skip lagi untuk mempersiapkan bagian akhir cerita dari serial One Piece. Entah itu saga perang dunia dengan senjata kuno, atau saga Raja Bajak Laut yang berkaitan dengan babak akhir cerita One Piece seperti yang dituturkan oleh Oda. Sekedar pengingat manis, kenapa saya menyebut saga bukannya arc? Karena saga adalah satu rangkaian cerita yang terdiri dari beberapa arc. Misal, Yonko Saga yang terdiri dari arc Zou, Whole Cake Island, dan Wano. Saya beropini bahwa nanti ada time skip lagi, berdasarkan dari prediksi Morgans yang mengatakan bahwa kandidat terkuat Raja Bajak Laut yang selanjutnya adalah salah seorang bajak laut dari generasi terburuk. Prediksi Morgans bisa jadi bukan sekedar omong kosong belaka loh, sebab kita tahu Luffy sebagai salah satu bajak laut generasi terburuk nantinya akan jadi Raja Bajak Laut di akhir cerita. Tapi kita tidak sedang membahas itu, sebab saya ingin menjelaskan 3 bagian cerita yang dipisahkan oleh time skip terlebih dahulu. Bagian pertama adalah era sebelum time skip atau zaman keemasan bajak laut, di mana era tersebut masih terdapat orang-orang dengan status legendaris dari zaman sebelumnya di serial One Piece. Contohnya adalah Garp, Sengoku, dan Shirohige. Bagian ini diakhiri oleh kematian Shirohige yang menuntun dunia menuju era baru. Lalu Garp dan Sengoku yang menjadi semi pensiun. Mundurnya para karakter legendaris tersebut dari panggung dunia merupakan hal yang wajar, di mana sebuah generasi akan melewati masa keemasannya, entah itu sebagai bajak laut maupun angkatan laut pemerintah dunia, dan akan digantikan oleh generasi yang baru setelahnya. Bagian kedua adalah era setelah time skip, di mana ceritanya berlangsung saat ini. Adalah era pergolakan bagi para Yonko dan angkatan laut pemerintah dunia saat ini, di mana sebelum time skip, para Yonko sangat aman dan nyaman dengan kekuasaan mereka di kawasan dunia baru. Lain halnya saat ini ketika markas besar angkatan laut berada di balik Red Line, tepatnya di sisi yang menghadap dunia baru. Tentunya keberadaan markas besar tersebut memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu kontrol penuh atas kawasan dunia baru yang dikuasai oleh para Yonko. Sedangkan bagian yang ketiga menurut hipotesis saya adalah era di mana pergolakan yang terjadi di bagian kedua mencapai puncaknya, entah itu saga perang dunia maupun perebutan gelar Raja Bajak Laut. Tapi ada kemungkinan di bagian inilah para karakter generasi baru, baik itu dari sisi bajak laut maupun angkatan laut pemerintah dunia, menunjukkan taringnya. Misal, dari sisi bajak laut ada Luffy, Law, dan Kid. Sedangkan dari angkatan laut pemerintah dunia ada Smoker, Kobe, dan DS Drake. Arc Wano hampir bisa dipastikan akan menjadi pertunjukan pamungkas bagi kedua Yonko yang sedang dilawan oleh Luffy saat ini, yakni Kaido dan Big Mom. Kita tidak akan membahas bagaimana kedua karakter OP tersebut dikalahkan, tetapi kita akan membahas hal yang terjadi setelah Kaido dan Big Mom dikalahkan. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Mari kita kupas satu persatu kemungkinan tersebut. Yang pertama
sistem Yonko akan tetap ada dan akan ada pengganti Kaido dan Big Mom. Akan tetapi, kemungkinan hal ini untuk terjadi sangat-sangat sulit sekali untuk diterima. Saya pernah membahas di video yang lain mengapa Luffy layak disebut sebagai kaisar lautan yang kelima, akan tetapi banyak yang skeptis akan hal ini. Karena Blackbeard sebagai Yonko saja skeptis akan berita Luffy menjadi kaisar laut tersebut. Tetapi, cara seorang bajak laut diakui sebagai Yonko adalah melalui pemberitaan di media surat kabar. Ironisnya, Blackbeard pun diakui menjadi Yonko karena diberitakan di media surat kabar. Coba telaah lagi arc Pulau Manusia Ikan, tepatnya di momen Jinbe menceritakan mengenai duel di Pang Hazard dan lain-lain kepada Luffy dan kawan-kawan. Kira-kira Jinbe tahu dari mana berita-berita tersebut kalau bukan dari surat kabar? Bisik-bisik tetangga? Yang benar saja. Kemungkinan nanti setelah Kaido dan Big Mom dikalahkan, posisi Luffy sebagai kaisar lautan akan benar-benar diakui oleh dunia. Tentu saja melalui berita sensasional yang ditulis Morgans. Nah, satu posisi Yonko yang lain akan diisi oleh Charlotte Katakuri. Kenapa Katakuri? Begini alasannya. Jika nanti Big Mom dikalahkan atau terbunuh di perang Onigashima, maka secara aklamasi pimpinan bajak laut Big Mom selanjutnya adalah Charlotte Katakuri. Kenapa saya sebut secara aklamasi? Karena para anak-anak Big Mom kebanyakan lebih setuju Katakuri sebagai penerus mama mereka karena dianggap lebih layak memimpin daripada Perospero sebagai anak sulung Charlotte Linlin. Hal ini juga pernah saya bahas secara lengkap di video bagaimana caranya naik pangkat di kalangan bajak laut bergelar Yonko. Kemungkinan yang kedua adalah sistem Yonko akan runtuh. Ada juga kemungkinan bahwa sistem Yonko akan runtuh bersamaan dengan kalahnya Kaido dan Big Mom. Saya mengeluarkan hipotesis seperti ini berdasarkan dengan apa yang terjadi setelah Shirohige meninggal. Shirohige adalah bajak laut bergelar Yonko yang memiliki wilayah kekuasaan di dunia baru. Kepergian Shirohige menimbulkan ketimpangan keseimbangan kekuatan yang ada di dalam dunia serial One Piece. Akibatnya, wilayah jajahan Shirohige diperebutkan oleh banyak pihak hingga akhirnya Kurohige, si anak durhaka ini mengisi kekosongan kekuatan yang ditinggalkan oleh Bapak Kumis Putih. Selain itu, saat sang manusia terkuat telah tiada, Kaido sebagai makhluk terkuat di dunia adalah satu-satunya orang dengan julukan yang terkuat di dunia. Julukan yang terkuat di dunia bukanlah julukan yang main-main di dalam serial One Piece. Karena pemerintah dunia sendiri terbukti tidak berani mengusik para Yonko di dunia baru, terutama saat dua orang terkuat di dunia masih berstatus Yonko. Di masa sebelum time skip, kita mendapati pihak angkatan laut cenderung bersikap defensif dan sangat berhati-hati. Terlihat cenderung bertahan dan pasif. Angkatan laut bukannya takut terhadap para Yonko tersebut, melainkan mereka punya tujuan utama menegakkan keadilan di dunia. Salah satu caranya adalah dengan menumpas para bajak laut dari level Kroco hingga level Yonko. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan seperti ini di dalam benak kalian? Mengapa eksekusi mati Portgas di Ace disiarkan di seluruh dunia? Pertanyaan tersebut memiliki dua jawaban. Yang pertama, untuk menunjukkan kapasitas kekuatan angkatan laut kepada dunia, bahwa anak dari Raja Bajak Laut sekalipun takkan bisa lolos dari dosa-dosanya sebagai bajak laut. Yang kedua, untuk memancing Shirohige, bajak laut yang dikenal sebagai manusia terkuat di dunia, keluar dari sarangnya di dunia baru dan menumpasnya. Setelah berhasil menumpas salah satu orang yang terkuat di dunia, yaitu Shirohige, Angkatan Laut pemerintah dunia memindahkan markas utamanya di balik Red Line yang berada di dunia baru sebagai langkah berikutnya untuk menumpas tuntas para bajak laut. Inilah sebabnya sebelumnya saya menyebut bahwa orang yang terkuat di dunia bukanlah julukan yang main-main di dalam serial One Piece. Sekarang, bajak laut dengan gelar yang terkuat di dunia hanyalah Kaido saja. Kita tahu Kaido sangat tanggap terhadap situasi pergerakan politik yang ada di dunia. Tak heran,
Kaido sangat kesal terhadap Shirohige yang telah meninggal duluan. Bukan karena sifatnya aneh atau apa, tapi karena kematian Shirohige menyebabkan Angkatan Laut pemerintah dunia menjadi selangkah lebih maju dalam tujuan mereka untuk menumpas tuntas para bajak laut. Mungkin saja alasan Kaido mencoba datang ke Marineford bukannya untuk mendapatkan kepala Shirohige, melainkan memporak-porandakan Angkatan Laut bersama dengan Shirohige. Sebagaimana alasan utama datangnya Kaido ke Marineford yang kita ketahui hanya berdasarkan laporan markas besar Angkatan Laut, bukan dari Kaido sendiri. Terlebih lagi, Kaido juga menyadari bahwa dengan berkurangnya orang dengan julukan yang terkuat di dunia, pemerintah dunia semakin berani dalam upaya mereka menumpas bajak laut. Salah satu contohnya adalah dengan membubarkan sistem Shichibukai di momen yang tepat setelah referee. Selain itu, Angkatan Laut juga telah mendapatkan hasil penemuan dari Dr. Vegapunk yang diyakini bisa menggantikan peran Shichibukai. Itulah sebabnya sekarang kita mendapati bahwa Kaido dan Big Mom bekerja sama sebagai bajak laut untuk bertempur habis-habisan dengan Angkatan Laut untuk melanggengkan eksistensi mereka sebagai bajak laut di dunia. Selain itu, rencana Onigashima baru yang dicanangkan oleh Kaido tentunya sangat berkaitan erat dengan tujuannya mempertahankan hidupnya sebagai bajak laut. Akan tetapi, kemungkinan besar keinginan Kaido tersebut takkan terwujud ke depannya. Kedikdayaan Kaido dan Big Mom hampir bisa dipastikan akan berakhir di penghujung arc Wano. Saya tidak begitu yakin sistem Yonko akan bertahan setelah arc Wano. Jika Kaido dan Big Mom kalah, saya yakin efeknya akan jauh lebih dahsyat 2 kali lipat daripada Shirohige meninggal dunia. Saya yakin Shanks dan Kurohige pastinya akan bergerak untuk bertarung memperjuangkan idealismenya masing-masing terhadap efek dari kalahnya Kaido dan Big Mom. Mungkin di saat itulah gelar Yonko tak lagi berlaku. Mungkin saja akan ada time skip lagi, karena bisa dipastikan perang ini jauh lebih dahsyat daripada Marineford. Seperti yang dikatakan Oda, jika di perang Marineford saja Luffy terluka parah sebegitunya, lalu terjadilah time skip yang kita bicarakan saat ini. Maka entah apa yang akan terjadi nanti setelah perang Onigashima yang membuat perang Marineford terlihat imut-imut, lalu terjadi time skip lagi. Seandainya sistem Yonko runtuh dan dunia jatuh dalam pergolakan besar, di mana Angkatan Laut benar-benar mendominasi dunia setelah kalahnya Kaido dan Big Mom. Mungkin suatu saat nanti setelah time skip lagi, di mana para bajak laut generasi terburuk yang rata-rata berusia muda mulai memasuki usia matang, di mana itulah saatnya mereka menjadi fraksi kekuatan yang benar-benar patut diperhitungkan di dunia. Karena saat ini para generasi terburuk bisa dibilang adalah generasi baru yang masih dalam tanda petik hijau. Di arc referee saja, Garp menyebut Luffy yang diberitakan sebagai kaisar lautan yang kelima sebagai burung yang baru belajar terbang. Itulah sebabnya saya berteori bahwa sistem Yonko akan runtuh. Akan ada time skip yang kedua. One Piece adalah cerita yang terbagi menjadi 3 bagian. Inilah babak pamungkas dari mega teori seputar One Piece dari anak buah Bagi yang bertajuk pergolakan yang terjadi di dalam dunia One Piece. Oh ya, jika kalian masih bingung kenapa Kaido repot-repot terjun untuk bunuh diri dari Pulau Langit, sebenarnya Kaido saat itu hanya ingin memencet tombol subscribe untuk kanal YouTube anak buah Bagi dengan cara yang keren, greget, dan dramatis. Inilah babak pungkas dari mega teori seputar One Piece dari anak buah Bagi yang bertajuk pergolakan yang terjadi di dalam dunia One Piece, yang terdiri dari beberapa video pembahasan seputar One Piece yang saya buat sebelumnya. Saya akan merangkum video-video yang tergabung dalam mega teori ini dalam satu playlist. Jika kalian terhibur dengan konten pembahasan seputar One Piece dari saya, jangan pelit klik like dan pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video anak buah Bagi yang selanjutnya.